Ya, namanya bikin usaha ya. Niki kantor konsultan IT. Belum ada klien nih. Kemarin, kita bacain email aja ya. Kita bacain email ada dari Malindo. Nah, ini Malindo. Mau bikin aplikasi PPOB pulsa. Wah, tapi kok budgetnya 200.000 ya. Ini ada juga Fendi Nugraha. Wah, ini dari Temanggung ini. Ini mau bikin aplikasi marketplace. Wah, ada pembayarannya juga. Waduh, budgetnya 2 juta. Wah, budgetnya kok segini semua ya, guys ya. Kira-kira hari ini ada yang mau konsultasi tentang IT nggak ya? Ada yang mau bikin aplikasi nggak ya hari ini ya? Semoga ada ya. Wah, ya halo Mas. Halo Mas, Ya, saya mau ke kantor nih ya, mau konsultasi. oh mau ke kantor ya, datang aja Pak. Ya, Kita rumah yang warna biru ya, yang oke. tingkat ya. Ya, Oke. nanti kita ngobrol dulu tapi ya. Oh ya, boleh, boleh. Konsultasi gratis kok Pak di sini Gratis Pak. ya Mas. Siap, Ya, aku siap. datang dulu ya. Siap Pak, kami tunggu Pak. Nggih, Oke. yuk. Silakan duduk Pak. Ya, Mas. Ya, silakan. Wah, kenal dulu Mas. Ya. Saya Rian. Oh, saya Anggit ya. Wah, enak nih kantornya Mas. Cek cek. Ah, gini Gimana Mas. Mas? Saya kan dari Purworejo. Oh iya. Nah, saya itu kan di rumah tuh kan ngelola bisnis jualan action figure gitu Mas. Mm-mm. Saya itu sudah jualan di marketplace gitu loh, di Oh, toko di Tokopedia, Tokopedia, Shopee, Shopee, Instagram gitu. JDID udah tutup Udah ya? tutup Oh, oke. Mas. Nah, itu kan lumayan lah sehari itu Mm-mm. bisa ada satu atau dua gitu lah. Mm-mm. Kan lumayan tuh. Nah, saya tuh kepingin kok kayaknya orang-orang tuh bikin aplikasi-aplikasi gitu Mas. Saya tuh Hmm. pengen bikin marketplace sendiri gitu Mas. Oke. Jadi ini jualannya hanya action figure aja atau ada yang lain? Action figure dulu Mas. Action figure dulu. Nah, Iya, jualan action figure ini rata-rata pembelinya dari mana? dari seluruh Indonesia Mas. Itu kan ada reviewer-reviewer di YouTuber-YouTuber itu loh Mas. Jadi Oh kan, ya. nah itu kan dia tuh jual apa. Nah, saya tuh pasti bisa menyediakan Mas. Kadang PO juga Mas gitu sama teman-teman Oh. patungan komunitas action figure gitu. Kalau mau PO patungan gitu Mas. Oh gitu. Jadi ini pengen membuat wadah Marketplace pasar Mas. ya. Wadah pasar untuk teman-teman yang lain bisa ikut Enggak, berjualan saya juga. sendiri Oh, Mas. kamu sendiri. Oh, Iya. berarti bukan marketplace. Lah, apa itu Mas? Itu toko online biasa atau e-commerce biasa. Nah, Oh, e-commerce dengan marketplace ini bedanya kalau marketplace itu kayak Tokopedia Mas, kayak Shopee gitu itu marketplace. Itu kenapa disebut marketplace? Karena mereka itu semua orang di situ bisa berjualan Mas. Jadi dia itu oh, menyediakan wadahnya atau pasarnya lah. Nanti orang-orang berjual jual belinya di situ. Kayak kayak misalnya dirimu ke pasar mana? Pasar Indogrosir misalnya. Nah, hmm, Indogrosirnya itu sebagai Tokopedia-nya, Mas. oh, Gitu. Jadi ada produk-produk di sana, dia bisa beli di situ. Nah, kalau kalau misalnya dirimu menjual action figure dan hanya dirimu tok yang menjualkan, itu berarti toko online atau e-commerce. Nah, seperti apa? Seperti misalnya Gramedia, dia hanya jual bukunya dia aja sendiri gitu. Itu tidak merchant-merchant lain hanya menitipkan lewat Gramedia. Mas juga sama, mungkin ya, oh, barang-barangnya itu dititipkan lewat Mas gitu kan, terus dijualkan lewat Mas. Nah, ya itu gitu. jatuhnya toko online. Nah, itulah Oh. bedanya toko online atau e-commerce dengan marketplace multi vendor. Gitu, Nah, Mas. berarti kalau saya tuh baiknya harusnya bikinnya apa tuh, Mas? Ya, kalau memang pengen jualan untuk diri sendiri, untuk produknya sendiri, yaitu toko online atau e-commerce. Nah, toko online atau e-commerce ini nantinya eh, apa? Di situ orang bisa bertransaksi ya di situ, kemudian bisa melakukan pembayaran, kemudian mengecek barangnya sudah sampai mana kan gitu kan. Nah, saya juga bisa kayak sistem PO PO gitu bisa juga itu, Mas. Bisa, Oh, bisa. bisa.
PO-nya biasanya berapa hari? 1 minggu biasanya mas. Bisa. Nah, dari flow-nya itu biasanya kalau toko online, oh ya, untuk konsepnya sudah bikin atau belum bikin? Ya cuman itu mas taunya pengennya kayak Tokopedia gitu loh mas. Oke, jadi pengennya kayak flow-nya kayak Tokopedia Iya. gitu ya. Jadi pertama orang bisa registrasi, Iya biar bisa kecatat gitu kayaknya mas. bisa download, bisa login juga. Kemudian dia bisa lihat katalog-katalognya, action figurnya, Iya berharganya gitu berapa gitu. saja gitu, baik ready maupun PO. Ya gitu gitu mas. Kemudian dia check out nanti pembayaran di dalam aplikasi ya berarti ya. Iya. Nanti transfer ke Mase dulu gitu ya Mm-mm. untuk approvalnya. Terus untuk pengirimannya, Nah itu selama ini ya kirim pakai kurir yang ada di kota setempat gitu sih mas. oh JNE, Iya JNT gitu 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 sih. ya. Oke. Itu bisa nanti dikonekkan dengan Raja Ongkir, Mas. Terus Gimana itu mas maksudnya Raja Ongkir? jadi kalau kayak jenengan di Tokopedia itu kan kalau kita mau milih JNT udah ada harganya kan. Nah, Ya, itu connect dengan sistem di Raja Ongkir gitu. itu yang ngurus siapa mas? Saya atau Mm-mm. dari perusahaan dari? Kalau secara legalitas dari Mase, cuman Oh, nanti kita bantu untuk secara loginnya, untuk ngurusnya, flow-nya bagaimana nanti kita bantu caranya. Tapi untuk hmm. legalitas dari Mase Nah harusnya. cara ngurus legalitasnya tuh gimana tuh mas? Lah sudah ada badan hukumnya belum? Tapi makan cuma jualan online tuh mas. Nah kalau belum ada, nah kalau pengen ini diseriusi, memang harus dibikin Mas, karena ini untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang dimiliki. Misalnya nanti kalau Oh, sudah jadi, nanti hak kekayaan intelektualnya supaya tidak ditiru oleh kompetitornya begitu, supaya lebih aman lah. kalau misalnya nggak pakai Raja Ongkir tuh gitu bisa nggak sih mas? Bisa ya nanti jenengan harus ngasih manual harganya. Oh, Jadi malah ribet itu ya mas. malah ribet karena dari harga produknya terus nanti mau nambah shippingnya, mau nambah pengirimannya lewat apa, nanti dari Mas ngetik sendiri kan agak ribet kan. Iya. Nanti malah terjadi selisih harga gitu. Dan bisa terjadi customernya malah lari, Oh, malah tetap pengennya Mas customernya nanti pengennya Mas Tokopedia aja Mas gitu kan. iya. Padahal kan potongannya lumayan kan. Mm-mm. Nah, itu kalau dibikin sendiri kan kita bisa meminimalisir Nah, iya potongan gitu kan potongan-potongannya tuh gitu. nggak ada tuh. Iya gitu. Nah, kalau pembayarannya sendiri tuh gimana tuh mas nanti mas? Untuk pembayaran yang ada di dalam aplikasi itu nanti kita integrasi Mas dengan payment gateway bisa. Oh, payment gateway itu apa lagi itu Payment mas? gateway itu agregator atau pihak ketiga untuk menampilkan memberikan pilihan banyak metode pembayaran. Oh, Bisa lewat virtual account, bisa lewat kartu kredit, bisa lewat wallet, Shopee, OVO gitu Mas. Jadi Indomaret juga loh ada bisa Mas. berarti bisa bayar Indomaret lewat Indomaret kalau mau belanja di toko online saya gitu mas? Bisa Mas, bisa gitu. Nah, cuman setiap kali transaksi itu memang ada potongannya Mas. Oh, Kalau virtual account itu 4.500, kemudian kalau yang lain itu kayaknya juga menyesuaikan gitu, ada persentasenya sendiri gitu. Nah, itu kita ada biasanya kita kerjasama dengan Mitrans maupun Sendit, itu apa itu mas? ya perusahaan payment gateway-nya. Oh, yang menyediakan itu Nanti ya? bisa dicek di sana kira-kira pricing untuk harga yang paling cocok untuk Mas itu yang mana. Nanti dipilih saja gitu. Nah, Terus ada juga yang pilihan kedua itu adalah cek mutasi. Jadi robot sistem untuk ngecek mutasi kalau orang itu sudah transfer ke rekening Mas, mm-mm. itu kita bisa tahu Mas. Itu Terus beda nanti lagi sama. beda lagi. Oh, Itu nanti otomatis di transaksinya nanti langsung auto check gitu. oh, lah kalau pakai bagusnya tuh pakai pakai yang mana tuh mas? Ini tergantung kebutuhannya mau multi channel. Kalau multi channel pembayaran ya ke payment gateway. Tapi kalau hanya di rekening rekening pribadi saja, yaitu pakai robot mutasi udah oke. Nah, robot mutasi itu kan dia pengennya ngecek supaya ketika ada yang transfer itu sudah langsung ter apa ketahuan gitu loh Mas. Oh, Biasa cepat itu. Jadi nggak usah nunggu-nunggu di bukti transfernya kok endi sih. mana? Mana bukti transfernya gitu kan. Jadi langsung. Nah, kalau pakai payment gateway itu
duitnya langsung sampai ke rekening saya atau harus ketampung dulu itu, Mas? Iya, pasti ketampung dulu ke pihak ketiganya tersebut di Sendit maupun di Mitrans, nanti secara berkala itu di withdraw di rekening Masnya gitu. Nah, kalau proses withdrawnya tuh lama atau enggak sih, Mas? Proses withdraw biasanya cepat, Mas, dan bisa dijadwalkan, bisa otomatis gitu. Misalnya setiap hari Sabtu atau setiap hari apa itu bisa dijadwalkan. Atau misalnya hari ini butuh yang langsung tarik aja. Tuh. Itu kan berarti kan pembayaran bisa gitu, Mas. Nah, kalau nanti itu kan kalau toko online-nya udah jadi itu, Mm-mm. nah itu otomatis bisa nggak sih, Mas, kayak naikkan penjualan gitu? Iya, kalau ingin menaikkan penjualan menggunakan aplikasi, ya itu agak apa ya? Bukan berisiko, agak susah karena yang pertama orang itu harus sadar bahwa ini aplikasinya ada di Play Store. Ya, Dia cari di Play Store tentang apa, action figure, jual action figure atau apa, kemudian di-download, dia login, registrasi gitu. Kalau memang ingin meningkatkan penjualan secara instan, itu saya prefer bikin website dulu, kemudian dikasih iklan. iklan gimana, Mas? Iklan jadi kalau Mas cari action figure, itu kan ada di atas Google itu di paling atas kan ada tulisannya labelnya iklan atau ads Ya. gitu kan. Nah, itu paling atas itu bayar Mas di Oh, itu Google. bayar. Bayar Mas. Per kliknya itu sekitar 3 ribuan deh. Oh, berarti harus nyediain duit buat itu juga ya, Mas? Betul. Nah, setelah platformnya ini jadi, baik nanti website maupun aplikasi, itu diikutkan iklan itu Mas. Jadi bayar 3.000 per transaksi, per klik ya, per klik. Nanti platform kita paling atas tuh. Misalnya action figure Purworejo atau action figure Jogja atau action figure di Indonesia, itu kita paling atas. Gitu Mas. Nah, itu kan kalau udah bikin aplikasi, misalnya bikin aplikasi, Mas, itu kan nanti diunggah di Play Store gitu, Mas. Kalau ada banyak yang download tuh saya dapat duit gak sih, Mas? Ya jelas tidak. Oh, enggak toh? Enggak. Kenapa seperti itu? Karena di Google Play Store itu hanya sebagai wadahnya aja untuk mengupload aplikasi di mana sih ya, Google Play Store. Tapi ketika downloadnya banyak, apakah dapat uang langsung saat itu juga? Tentu tidak. Oh, enggak. Tentu tidak. Tokopedia pun berjuta-juta yang download nggak akan dapat uang juga dari Google Play Cuma Store. dari download itu nggak bisa ya, Nggak Mas? bisa. Nah, Tahu nggak Tokopedia itu dapat uangnya dari mana? dari mana itu, Mas? Tokopedia itu dapat uangnya dari setiap transaksi. Action figuremu kan akan terpotong kan, 20% kan? Ya, benar, kepotong. Ya kepotong. Belum secara itu untuk merchant ya, untuk merchant yang jual action figure. Kalau di customer Mas itu ada 3.000 sampai 4.000 Mas biaya layanan Mas. Oh, ada biaya. Oh, iya, Ada benar, ya, biaya ada layanan. biaya layanan. Itu yang ketiga itu ada di bagian ongkir. Bagian ongkir misalnya JNT itu 13.000 Mas. Itu sebenarnya kan harga jual Mas. Mereka MOU-an dengan JNT itu kan ada harga sendiri Mas. Itu ada selisih di situ. Nah, itu kalau kayak yang begitu-begitu tuh bisa diterapkan di toko online yang mau saya bikin itu nggak, Mas? Biasanya kalau kayak gitu harus langsung MOU-an Mas. Secara kan si pihak pengirimannya itu akan dapat traffic yang gede, secara bisnis kan menguntungkan gitu. Kalau hanya sehari tidak bisa menjamin penjualan yang tinggi kan juga pihak pengiriman pasti nggak mau juga kan Mas untuk kerjasama gitu. Itu harus memang ketemu sama orang bisnisnya, pengirimannya, terus nanti MOU-an di belakang, terus dikasih penawaran khusus Mas gitu. Nah, itu kan kalau misalnya udah jadi aplikasinya tuh, Mas, selain yang dari penjualan tuh bisa dapat duit dari mana lagi tuh, Mas? Kan mana-mana tahu udah bikin aplikasi tapi masa cuma dari penjualan gitu kan? Iya, setiap aplikasi, platform, startup aplikasi itu selalu punya bisnis model. Apa itu lagi tuh, Mas? Nah, bisnis model itu bagaimana kita mencari keuntungan dari aplikasi yang kita terbitkan itu atau website yang kita buat gitu. Misalnya kalau Masnya pernah lihat OLX, itu kan dia bisnis modelnya itu iklan. Dari mana? Dari Google AdSense. Dia dapatkan setiap kali
kita buka OLX itu di bawahnya kan ada iklannya Iya, itu. heeh. Kalau diklik redirect ke halaman Hmm. lain kan. Itu dari Google, Mas. Dari Google, kemudian itu satu. Yang kedua, customernya ketika mau mengupload barang dagangannya itu kena satu postingan 65.000, Mas. Oh iya, itu Mm-mm. meskipun nggak ngiklan atau gimana? Mau ngiklan Oh mau itu ngiklan. harus Oh mau bayar ngiklan. Oh dulu, iya. baru iklannya aktif. Hmm. Atau ada paketnya 10 iklan dapat berapa rupiah gitu kan. Ada juga setelah iklannya itu sepi, itu ada sundul 20.000. Oh. Dia ada lagi, Mas. Terus nanti ada lagi yang eksklusif, ada lagi, Mas. Nah itu uang-uang yang didapatkan dari OLX. Tokopedia itu sistemnya adalah transaksional fee yang utama. Hmm. Setiap kali terjadi transaksi penjualan, maka Tokopedia akan menerapkan transaksional fee dari customernya itu 3.000 sampai 4.000. Kemudian dari merchant itu 15% sampai 20%. Juga Tokopedia sekarang kan merambah ke bisnis payment. Pembayaran. Ya, bisnis pembayaran kayak dia jual pulsa, dia jual apa, itu dari agregatornya juga ngasih komisi gitu. Kemudian dari Tokopedia juga sekarang ada bisnis model baru yang iklan. Jadi merchant yang mau naik ke atas, masuk ke explore atau masuk ke flash sale atau masuk ke promo dan segala macamnya itu berbayar, Mas. Oh. Gitu. Shopee sama aja, Mas, karena kan basicnya sama-sama marketplace. Nah kalau di toko yang mau saya bikin itu kira-kira Mm-mm. selain dari Kalau penjualan, di toko online yang kita jual barang sendiri, itu potensinya apa sih? Potensinya yang pertama itu pasti mengambil dari transaksional fee, itu sudah pasti ya untuk kita mencari keuntungan. Kemudian kalau transaksinya tinggi, pasti juga kita bisa bekerja sama dengan pihak pengiriman itu tadi. Jadi kita bisa menghubungi pihak pengiriman lokal aja, Mas, oh iya iya. yang apa, yang belum gede gitu, yang dia bisa diajak kerjasama, misalnya gitu. Kayak mungkin di Purworejo juga ada pengiriman yang lokal yang Yo, tidak tidak apa ya, global gitu kan, itu kan bisa. Nah kemudian juga dari situ bisa diterapkan juga metode yang lain, misalnya tadi seperti bisa loh di toko saya ini nitip barang. Nah, oh titip jual itu kan titip bisa kan, jual Mas. ya. Titip jual misalnya dijual berapa per upload nanti berapa atau per transaksi. Nah, itu kan bisa kalau di sistemnya titip jual kan ada kamu bayar dulu baru tak uploadin, ada juga yang ini nanti kalau terjual aku beri komisi. Nah, itu kan tergantung kebijakannya seperti apa gitu. Kemudian juga setelah nanti rame, pengunjungnya banyak, itu juga bisa dikembangkan lagi. Dikembangkan menjadi bisnis afiliasi, Mas. Oh iya iya. Jadi orang yang ikut menjualkan nanti kasih komisi Komisi aja, gitu ya. Mas. Untuk apa? Untuk meramaikan toko online-nya, Mas, gitu. Jadi satu platform, satu bisnis, satu aplikasi itu kalau bisa harus beberapa bisnis model yang diterapkan supaya kalau ini nggak kena yang lain bisa kena, Mas. Iya iya. Nah kan banyak nih dulu kan selalu bilang oh membuat startup itu harus menyelesaikan masalah gitu kan. Iya. Nah itu kan klisenya kan begitu. Mana satu sisi yang lain kan kita memang harus hidup kan, Mas. Iya benar. Harus hidup dari aplikasi ini itu bagaimana sih caranya gitu kan. Karena dari sisi pengembangan bayar programmer kemudian bayar server itu kan pasti mahal kan. Supaya BEP supaya bisa bertahan itu kan harus banyak bisnis model itu tadi. Ketika banyak banyak lubang revenue yang akan masuk, pasti kesempatan kita untuk meraih keuntungan bisa lebih tinggi gitu kan, Mas, gitu. Nah, Gitu. gini loh Mas. Kan kalau penjualan action figure itu kan kadang memang bisa sehari satu, tapi kan seringnya musiman tuh Mas. Kayak Mm-mm. ada Marvel ngeluarin film itu kan action Iya, figurnya pasti rame. rame. Nah kadang tuh kak bener-bener bisa nggak ada itu loh Mas. Nah itu gimana tuh ya Mas? Ya, kalau kalau itu kan berarti masalahnya ada di strategi marketingnya. Nah, biasanya kalau pas lagi sepi-sepi kayak gitu, biasanya yang model bisnisnya seperti itu tuh mengeluarkan inovasi, Mas. Inovasi. Biasanya misalnya ada edisi khusus yang 20 tahun sudah
sudah pernah dirilis gitu, misalnya Marvel, eh, misalnya Marvelnya Iron Man yang tahun 70-an misalnya Oh keluar iya. lagi misalnya gitu, itu bisa dicarikan terus dijadikan special edition mas. Hmm. Kayak misalnya kita ada iPhone, ya iPhone special edition gitu kan, itu juga itu salah satu jurus juga. Misalnya mobil itu mobil facelift, Ya. nah itu juga salah satu jurus ketika penjualan sedang lesu itu teknik seperti itu bisa diterapkan untuk menggait emosional yang baru. Hmm. Ini kan produk yang dijual ada produk emosi, Iya. emosional dari pemiliknya gitu kan. Nah, kalau dia memiliki kedekatan emosional dengan produk itu, maka biasanya dia membelinya dengan emosional juga secara cepat. Oh, aku pengen itu barang itu gitu. Nah, itu masalah strategi marketing sih Mas, bukan masalah tentang bisnis model atau bagaimana meningkatkan penjualan secara aplikasi gitu. Oh. Nah, kalau itu loh apa? Kan action figure itu kan ya itu loh Mas. Apa? Enggak, bukan yang dibeli tiap hari itu loh Mas. Nah, Iya, iya, iya. nah itu Jadi niche market iya, ya. nek Mm-mm. kalau misalnya udah bikin toko online gitu terus kira kakak mau jualan apa lagi gitu yang bisa kayak lebih sering beli gitu kira-kira gimana? Nah, yang di sini kan berarti concernnya adalah niche marketnya itu adalah orang penggila hobi ya, Mm-mm. penggila hobi, kolektor gitu ya. Mm-mm. Nah, coba dipikirkan yang paling dekat dari koleksi-koleksi ataupun di luar koleksi yang masih beririsan, tapi itu tingkat penjualannya itu bisa harian gitu. Oh, Coba dipikirkan. Mungkin bisa jual lato-lato mas, yang premium mungkin, karena oh kan iya. secara harian Lato-lato gambar ya, Iron Man gitu. contohnya gitu mas. Jadi secara barang yang lagi diminati apa, tapi ditempelkan dengan Oh iya bener-bener. emosional feel gitu. Mm-mm. Nah, kemungkinan itu yang menjadi solusi. Oh iya bener, iya iya. Gitu. Nah, supaya apa? Supaya bisa menggait transaksional setiap hari kan gitu. Mm-mm. Nah, jangan sampai beberapa bulan baru ada penjualan lagi setelah akan ada film baru gitu kan. Mm-mm. Itu menjadi masalah. Dari kemarin tuh kan saya ditawarin teman saya tuh kata-katanya itu kayak seolah bikin aplikasi tuh bakal oke banget itu mas, bakal Mm-mm. oke banget, bakal pokoknya aplikasi itu modern gitu loh. Nah Mm-mm. sebenarnya kan tadi masnya bilang lebih gampang promosinya pakai web. Nah sebenarnya Ya. kalau untuk awalan gitu loh, untuk Mm-mm. awalan kayak gini tuh Mm-mm. beneran harus bikin aplikasi atau Iya. gimana dulu mas? Jadi kalau mengharuskan membuat aplikasi itu bisnis yang mau nggak mau jualannya harus menggunakan aplikasi mas. Oh. Ya, jualannya mau nggak mau harus menggunakan aplikasi. Contohnya misalnya kalau kita pernah ke Starbucks Mm-mm. itu ada aplikasi membership ya, atau ke Kleindisk ada aplikasi membership yang mana aplikasi itu menggantikan kartu member sebenarnya ya. Mm-mm. Kemudian aplikasi itu juga mencatat poin-poin kita gitu. Apakah bisa tanpa aplikasi? Mungkin bisa, tapi agak ribet di produksi kartunya. Oh iya. Nah, dengan aplikasi kan lebih ringkas, produksi nggak terlalu gede gitu kan. Jadi customer juga happy gitu kan. Nah, itu salah satu contoh mau nggak mau harus pakai aplikasi. Hmm. Tapi ada contoh lain yang pakai website aja dulu bisa. Ya kayak misalnya Tokopedia dulu awal juga website Website dulu. iya. Kemudian Shopee juga awal dulu website dulu. Nah, kalau melihat Gojek mau nggak mau harus aplikasi Iya karena bener. dia on demand, harus secure dan segala macamnya Mm-mm. gitu. Nah, itu juga dipertimbangkan apakah harus aplikasi langsung atau website dulu, itu kembali ke concern masing-masing. Apakah ini Hmm. harus pakai aplikasi banget apa enggak sih gitu. Karena dari sudut pandang masing-masing bisa menentukan. Kalau dari sudut pandang IT, Mas, keduanya itu bisa-bisa aja sebenarnya. Maksudnya gimana tuh? Mau bikin website dulu bisa, mau bikin aplikasi dulu Oh. bisa. Nah, ini kembali ke urgensinya dari pebisnis. Kalau dari pebisnis, oh kalau cukup website aja mas kayaknya ya nggak apa-apa kita bikin kan gitu.
Tapi kalau ini kayaknya harus aplikasi deh mas, ya ayo gitu. Ya, itu kan kalau dari tadi itu kan berarti kan toko online saya tuh kira-kira Mas udah ada gambaran lah ya Mas. Iya, kalau dari toko online-nya masnya tadi, ya itu tuh karena produknya niche market. Niche market itu harus mudah ditemukan, Mas. Ya. Harus mudah ditemukan sama dengan biasanya yang mudah ditemukan adalah listingan dari website, Mm-mm. sosial media. Tuh, jarang kan dari aplikasi itu muncul di Google kan, Mas. Mm-mm. Itu. Jadi kalau nantinya sudah ramai, sudah banyak yang notice gitu, baru membuat aplikasi yang khusus membership. Nah, itu hal yang memungkinkan. Oh iya iya Jadi iya. memindahkan member-member loyal masuk ke dalam aplikasi, Mas. Daripada bikin WhatsApp group, Oh ya iya kan? benar. Nah, member loyal ini kan secara loyalitas, ya kan? Mm-mm. Secara loyalitas retensinya dia untuk membeli lagi kan besar kan, Mas. Mm-mm. Nah, itu yang kita kelola. Yang di website mungkin kita bisa mencari pangsa pasar member-member baru, ya kan? Iya. Member-member baru yang ingin menjadi kolektor baru Oh iya. Oh. secara dia lagi mau minat action figure misalnya. Masuk nggak, Mas? Masuk masuk Mas Nah, Mas. Nah, iya oh benar benar Mas. mm-mm. Nah, itu Mas kalau secara konsep kok kayaknya kurang lebih kayak gitu tuh Mas. Ya, ya, ya. Itu Nah, em, ya itu kan kira-kira mm, tuh berapa ya Mas? ya kalau toko online ya, toko online yang biasanya kita kerjakan itu untuk website itu sudah ada metode pembayaran, kemudian pengiriman, kemudian historical transaksi, notifikasi dan segala macamnya, ramah untuk pencarian di Google. Itu kita mulai start dari 80 jutaan, Mas. Kalau aplikasi itu juga sama 80 jutaan, dari 80 jutaan sampai 150-an lah kalau aplikasi toko online gitu, Mas. Waduh kok mahal banget ya itu buat apa aja tuh Mas? Jadi kita itu membuat aplikasinya itu benar-benar eksklusif dari nol, Mas. Jadi mulai kita desain, brainstorming dulu, nanti apa yang mau dibikin kita komunikasikan, terus kita desain. Dari desain yang ada kayak Itu kita yang bangun. desain saya atau Saya, Mas, jadi kayak kita bangun rumah kan mulai dari sketsa, diwawancara, pengen rumahnya pengen 2 tingkat apa 1 tingkat doang, materialnya mau pakai apa, WC-nya ada di mana. Sama kayak bikin Hmm. aplikasi loadingnya pakai apa nih, pakai Google atau pakai Facebook nih, terus nanti katalognya letaknya di mana nih, form pencarian sama keranjangnya ada di mana nih. Nah, tata letak itu kita diskusikan, kita desain. Setelah desainnya oke, Mas, kita baru masuk ke coding. Hmm. Ya, kenapa seperti itu? Kalau nggak seperti itu, nanti saya sudah sodorkan aplikasi, saya nggak koordinasi masalah desain, nanti Masnya minta revisinya malah kayak ngulang dari awal gitu. Makanya kita bikin desain dulu, baru ngoding gitu, Hmm. Mas. Nah, kemudian dari ngoding itu kita membutuhkan programmer itu tidak hanya satu. Jadi ada programmer backend untuk mengurusi database, CMS gitu, Mas. Terus ada programmer front end itu mengurusi Android-nya, iOS-nya gitu, Mas. Itu kalau satu tim full itu untuk join di project ini itu sekitar 7 sampai 8 orang, Mas. Makanya harganya bisa sama hal itu karena satu programmernya aja, Mas, kalau lihat di job street harganya juga sudah tinggi banget, Mas. Gitu. Makanya harganya segitu. Mas, nek tak hitung-hitung tuh ya, ngapunten ya Mas. Ya. Itu kok misalnya saya apa mau meng-hire programmer sendiri satu gitu, Mm-mm. tak bayar 7 juta itu kayaknya malah lebih lebih murah kayaknya Mas daripada Mm-mm. daripada proyekan gitu Mas. Ya itu mungkin bisa menjadi solusi, Mas. Hmm. Nah mungkin Masnya kalau berpandangan seperti itu boleh saja dan bisa dicoba. Nanti dicoba, kemudian nanti kalau menemui masalah, nanti bisa konsultasi dengan saya kembali. Cuman pengalaman kami di klien-klien kami sebelumnya itu sempat merekrut programmer sendiri. Namun programmernya itu resign, Mas. Setelah resign,
Ada juga sih programmer yang bawa uang kabur, codingan kabur itu sering. Setelah resign, itu permasalahannya tidak berhenti di situ. Setelah merekrut programmer baru, nanti programmer barunya biasanya tidak atau belum belum mumpuni atau tidak sesuai ekspektasi atau tidak sesuai skillnya. Nanti programmer barunya pasti bilang, Pak ini programnya atau codingnya dibikin ulang aja. Emang nggak bisa dilanjutin itu Mas? Biasanya bisa Mas, tapi kan secara standarnya Mas nggak tahu kan bagaimana sih menciptakan standar coding untuk bisa dilanjutkan. Bagaimana sih menciptakan dokumentasi coding supaya mudah dipahami. Kalau keduanya itu tidak ada, maka kan ya tetap orang harus bikin baru kan Mas. Karena tidak paham ini alurnya gimana sih codingannya gitu. Oh, Itu masalah yang terjadi ketika merekrut programmer sendiri itu kayak gitu Mas. nah tapi kan kalau misalnya saya bikin nih loh Mas dari misal 80 juta buat layanan. Nah kalau udah kelar kan ya, saya tetap butuh orang buat ngelola nanti kalau error gitu Mm-mm. aplikasinya terus gimana Mas? Ya kalau sudah jadi terus mau dikelola sendiri, mau di-upgrade sendiri, nanti merekrut sendiri itu juga tidak menjadi masalah. Cuman perlu tahu tadi Mas, kalau dia resign, action plan-nya apa? Kalau dia membawa kabur codingan, action plan-nya apa? Tapi kalau sudah kita bikinkan set plan di awal itu tadi kan kita serah terimanya nanti kan sudah ada source code-nya, sudah ada dokumentasi codingnya, standarisasi codingnya juga sudah ada gitu kan. Jadi nanti timnya Mas tinggal nerusin. Cuman nanti kalau timnya resign, action plan-nya juga harus dibikin. Apakah merekrut nanti speknya seperti apa gitu. Jangan sampai begitu merekrut ternyata dia skillnya di bawahnya spek, kemudian dia nggak bisa ngelanjutin Mas gitu. Nah kalau dari layanan sendiri tuh bisa nggak sih kalau misalnya udah kelar gitu terus bantu-bantu gitu Mas? Bisa Mas, itu kita ada layanan maintenance. Nanti bisa maintenance-nya itu bisa apa part time dan juga bisa full time Mas. Oh full time itu juga ya? Full time juga bisa. Oh tapi 80 juta ya Mas? Ya segitu Mas. Kalau boleh tahu Mas budgetnya berapa? Waduh, ada lah Mas. 5 juta gitu Mas bisa nggak, Mas? 5 juta ya. Bisa tuh. 5 juta mungkin kalau saya rekomendasikan itu bentuknya website, cuman websitenya itu website profile aja Mas, jadi tidak bisa transaksional dulu. Oh gitu ya Mas. Ya, yang penting kan bisa dicari dulu di Google gitu. Bisa bikinin tuh Mas. Ya mungkin bisa kita bantu Mas. Oh, Mm, kok 80 juta tuh ya mahal banget itu Mas. Iya emang segitu Mas. Di mana-mana juga segitu tuh Mas. Iya Mas. Kemarin tuh ada teman saya yang mau Mm-mm. berani kasih di bawah 1 juta tuh Mas. Oh iya itu juga ada Mas yang kayak gitu. Biasanya anak-anak kuliah, anak-anak freelancer itu sering ngasih harga segitu Mas. Cuman itu tadi itu kan kayak Mas ngerekrut programmer individu kan. Dia Mm-mm. bisa aja dia kabur, bisa aja dia tidak sesuai ekspektasi, bisa aja codingannya itu tidak ada standar dan dokumentasinya. Jadi setelah nanti selesai maupun di tengah jalan tidak selesai nanti akan menjadi masalah Mas. Itu siap dengan risikonya aja. Oh gitu ya Mas. Tapi kalau pengen yang oke, yang profesional dan juga terstandarisasi semua itu bisa pakai kita Mas. Ya udah ya Mas. Tak pikir-pikir dulu aja ya Mas. Monggo Mas, silakan, silakan, 80 juta ya Mas. silakan. Nyari duit dulu Mas. Siap Mas, siap. Ini gratis kan Mas kalau cuma Oh, tanya-tanya gitu. boleh gratis. Nanti apa bisa direkomendasikan ke teman-temannya kalau yang mau bikin aplikasi ke sini, Mas. Iya, 80 juta. Iya, Mas. Udah Mas, Iya, tak Mas. pamit dulu ya Mas, tak Iya. balik dulu naik Pramex. Wis tutup ning. Siap. Udah. Makasih Iya. Mas. Iya, sama-sama, Mas. Silakan.